Syrian Airlines baru saja melanjutkan kembali penerbangan langsung antara Damaskus dan Moskow. Itu terjadi setelah penangguhan selama 18 bulan, kini telah dipulihkan. Salah satu rute internasional terpenting di negara itu. Ini bisa dibilang merupakan tanda terbaru dari reintegrasi Suriah dengan dunia. Sekarang, mungkin yang paling mencolok, Damaskus mengatakan pariwisata sedang mengalami kebangkitan besar. Benar sekali. Jadi setelah bertahun-tahun perang dan isolasi, Damaskus sekarang mencoba menjual citra yang sangat berbeda, yaitu bandara yang terbuka, para pengunjung dan ekspatriat yang kembali, serta sebuah negara yang siap menyambut dunia luar lagi. Terkait hal itu, kita ditemani oleh jurnalis dan pembuat film Suriah, Omar Amuhadad. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Omar, selama bertahun-tahun, gagasan untuk berlibur ke Suriah terdengar benar-benar mustahil. Kita cukupkan sampai di situ saja. Begini, Apakah itu benar-benar mulai berubah sekarang? terima kasih sudah mengundang saya. Sebenarnya ini adalah tanda-tanda pemulihan yang serius. Maksud saya, baik mereka yang kembali itu warga Suriah di pengasingan atau turis yang ingin merasakan Suriah. Maksud saya, Anda tahu sebelum perang, Suriah sebenarnya adalah salah satu tujuan utama pariwisata di seluruh dunia. Dan ya, itu berkaitan dengan tindakan pemerintah di dalam negeri untuk mempercepat rehabilitasi infrastruktur. Beberapa minggu terakhir sebenarnya mereka membuka Bandara Internasional Deir Zor untuk menghubungkan kembali wilayah timur Suriah dengan seluruh bagian negara. Dan hari ini sebenarnya maskapai swasta Jerman mulai terbang ke bandara itu. Dan juga Bandara Internasional Aleppo mulai beroperasi, mulai menerima maskapai dari Turki dan beberapa tujuan lainnya. Dan juga Bandara Internasional Damaskus. Ya, ini adalah tanda-tanda jelas bahwa Suriah sedang pulih dan mulai bangkit kembali. Dan segera kita mungkin akan melihat Suriah kembali tampil di panggung dunia sebagai destinasi wisata utama bagi orang-orang untuk datang dan merasakannya. Lihat, saya sangat ingin berkunjung. Terus terang saja, Damaskus jelas merupakan tempat yang sangat menarik. Tapi tolong koreksi saya, Omar. Lihat, saya percaya ada kemungkinan orang Israel akan lebih terbuka diterima di Damaskus dan Beirut daripada di Brussels dan Paris dalam beberapa tahun saja. Apakah saya terlalu berlebihan? Tidak, Anda tidak berlebihan. Faktanya, banyak orang Israel dan Yordania benar-benar pernah mengunjungi Damaskus dan pergi ke kota tua Damaskus. Populasi Yahudi Suriah mulai kembali. Sinagoga juga sedang dibangun kembali di Damaskus. Damaskus adalah kota kosmopolitan dan menyambut siapa saja dari manapun. Anda tahu bahwa seluruh masalah dengan Israel hanya tinggal menunggu tercapainya kesepakatan. Jadi, mungkin saya akan bertemu Anda di Damaskus untuk minum kopi dan baklava. Lalu kita bersama-sama mengunjungi sinagoga tertua di dunia di Damaskus. Itu tidak masalah sama sekali. Sebenarnya orang Suriah sangat terbuka. Mereka memang sering digambarkan secara negatif di media internasional selama waktu yang lama, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Tapi kenyataannya sama sekali tidak seperti itu. Saya sudah pernah ke sana, semua ini berkaitan dengan Bashar Assad dan dirinya. Kamu tahu kebijakannya yang merugikan rakyat Suriah dan upayanya untuk mendemonisasi oposisi selama waktu yang lama, mengirimkan sinyal atau pesan buruk dan negatif kepada komunitas internasional agar menjauh dari orang-orang ini. Mereka dianggap orang jahat, padahal sebenarnya tidak. Jadi ya, saya percaya dalam waktu dekat kamu mungkin bisa berjalan di jalanan Damaskus, berfoto selfie dan berkata, "Hey teman-teman, saya di sini." Ya, saya sebenarnya bukan tipe orang yang suka selfie. Tapi, hey, mungkin saja suatu saat nanti saya bisa berkunjung ke sana. Lihat, cerita-cerita seperti ini, apakah ada perkembangan? Kamu tahu, apakah ada efek bola salju di Suriah? Apakah orang-orang memperhatikan? Dengan kata lain, kamu tahu, negara itu terasa mulai terbuka. Apakah ini membantu perubahan? Maksud saya, apakah ini menambah momentum positif dengan cara tertentu terhadap apa yang sedang dicoba dilakukan Damaskus saat ini? Tentu saja, maksud saya begini, ini masalahnya. Maksud saya Suriah hari ini berbeda. Ini bukan Suriah yang sama. Maksud saya, Mereka yang sekarang mengambil alih adalah kelompok oposisi Suriah, kelompok liberal. Mereka yang telah berjuang selama 14 tahun untuk mengembalikan Suriah ke jalurnya. Maksud saya, ya ada banyak ide baru yang bermunculan. Suriah adalah masyarakat yang sangat beragam. Tidak hanya ada satu kumpulan ide seperti yang mungkin dipikirkan sebagian orang. Maksud saya, Anda akan terkejut jika berjalan melalui jalan-jalan tua Damaskus, dan Anda bisa melihat sendiri gereja di samping masjid, di samping sinagoga,
Maksud saya, Anda akan menemukan orang-orang yang tidak beriman, ada segala macam ide di sana. Jadi, ya sulit untuk sekedar mengatakan, saya tahu seperti apa Suriah itu. Tidak, Anda harus pergi ke sana, lihat sendiri, dan Anda akan terkejut. Dan setiap orang yang saya ajak bicara selama perjalanan saya ke Suriah bulan lalu, setiap orang asing, satu-satunya kesan yang saya dapatkan dari mereka adalah, astaga, ini bukan seperti yang saya harapkan. Itu terbenar seperti reaksi yang positif. Karena tentu saja, seperti yang kita tahu di sini di Israel, apa yang digambarkan secara internasional tidak selalu mewakili apa yang sebenarnya terjadi di dalam negeri. Jadi, obrolan yang membuka mata. Omar, terima kasih sudah bergabung dengan kami membahas ini. Sama-sama, tentu saja. Sekarang, kami membawa cerita serius ini ke studio di sini bersama Jonathan Conrichos lagi. Dan jelas Jonathan, sementara Suriah sedang berusaha menampilkan dirinya sebagai pusat utama reformasi, pembukaan kembali, dan normalisasi, saya pikir Israel memang bersikap hati-hati terhadap rezim di Damaskus ini. Apakah pemulihan ekonomi, pariwisata seperti ini? Bagaimana hal ini dipandang dari perspektif keamanan Israel? Maksud saya, kita sedang berhadapan dengan realitas yang keras di perbatasan di sini. Ya, maksud saya menyambut baik hal itu. Dan saya berharap rakyat Suriah bisa sejahtera dan mampu membangun ekonomi serta masa depan untuk negara mereka, untuk rakyat Suriah. Para pengungsi Suriah yang telah berada di Eropa dalam jumlah jutaan, agar mereka bisa kembali ke rumah mereka. Mungkin itu akan menstabilkan Eropa sedikit dalam hal islamisasi, dan mungkin membawa kembali orang-orang berbakat ke Suriah, jika mereka mau. Dari sudut pandang Israel, jika kita melihat ini berdasarkan kenyataan di lapangan, rezim yang berkuasa di Suriah masih sampai terbukti sebaliknya merupakan rezim jihadis. Itulah cara Israel, menurut saya, umumnya memandangnya dengan sangat hati-hati dan waspada. Saya rasa jika kita melihat perkembangan, pernyataan, dan tindakan yang sangat positif dari pihak lain, maka mungkin penilaian itu bisa berubah. Tapi setelah 7 Oktober, apa yang dilihat Israel ketika kami melihat ke sisi lain perbatasan adalah ancaman masa depan yang mungkin terjadi, yang saat ini diredam oleh pengerahan maju pasukan Israel di dalam Suriah. Saya rasa Israel telah mengulurkan tangannya untuk Menurut negosiasi Anda, upaya keamanan. diplomatik itu sudah cukup dari Ya, pihak tidak, Israel atau buntu? Ya, saya rasa Israel masih cukup konservatif dalam hal membuat kesepakatan apapun dengan Al-Jalani atau rezim, karena latar belakangnya dan karena fakta bahwa kita belum pernah mendengar dia mengatakan itu. Saya meninggalkan jihad dan tujuan saya bukan untuk berbaris ke Yerusalem dan mengambil apapun dengan kekerasan. Jika itu terjadi, mungkin Israel akan mengubah sikapnya. Jonathan Enriquez, kami akan melepas Anda dulu. Terima kasih telah bergabung bersama kami.